Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسافنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ورسوله لعلكم تفلحون. فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu dan kita menanjungkan salawat kepada baginda Rasulullah, selanjutnya kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa-apa yang Allah larang. Takwa adalah modal terindah dan terbaik kita untuk berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa pula yang menjadikan kita akan mendapatkan menemukan setiap solusi permasalahan, bahkan rezeki yang tidak pernah diduga-duga dari apa yang Allah berikan kepada kita semua. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esok hari, tepatnya tanggal 12 Januari 2024, genap 100 hari Zionis Israel membantai, membunuh, menyiksa, genosid, ingin menghapuskan Muslim yang ada di Palestina, wabil khusus di jalur Gaza. 30.000 lebih bom telah diledakkan untuk membunuh saudara kita yang ada di Palestina. 23.000 lebih saudara kita gugur menjadi syuhada, 10.000 diantaranya anak-anak dan 8.000 diantaranya wanita. Tidak sampai di situ, 2 juta lebih warga Palestina harus mengungsi meninggalkan tanah kelahirannya di kota Palestina. Ribuan bahkan tak terhitung, mencapai 70% bangunan yang ada di Palestina, teristimewa di jalur Gaza, luluh lantak porak-poranda dan tidak bertuan lagi. Tentunya kita semua harus menyadari bahwa yang terjadi di Palestina sampai dengan hari ini bukan hanya saja urusan Palestina, tetapi menjadi urusan umat Islam dunia, wabil khusus bangsa Indonesia. Karena ketika kita bicara Palestina, maka kita tidak bisa lepas dari urusan Masjidil Aqsa. Dan kalau kita bicara Masjidil Aqsa, maka Masjidil Aqsa tidak bisa lepas dari kita umat Islam Indonesia. Bahkan Palestina merupakan kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah.
Bahkan Aqsa pula pernah menjadi kiblat kita umat Islam. Bahkan Aqsa pula yang Allah abadikan namanya dari Al-Quran, yang menjadi tempat yang penuh keberkahan, yang menjadi tempat berbijaknya kita punya Rasul, kita punya Nabi untuk berjumpa dengan Allah dalam Mi'rajnya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Bahkan Rasulullah telah mengatakan kepada kita, sholatlah kalian semua di Aqsa, dan jika engkau tidak bisa sholat di Masjid Aqsa, maka kirimkanlah minyak-minyakmu ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kita semua umat Islam di dunia, wabil khusus Indonesia, punya kewajiban yang sama. Rasul sampaikan kirim minyak-minyakmu ke Aqsa, artinya apa? Kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga, memakmurkan Masjidil Aqsa di Palestina. Bukan hanya Muslim Palestina yang punya kewajiban menjaga Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang kafir di Israel, tapi kita pula punya kewajiban yang sama untuk menjaga, memelihara Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Bahkan tidak sampai di situ, kita harus menyadari betul bahwa kita dengan Muslim Palestina, dengan mujahid-mujahidah Palestina adalah satu saudara yang tidak dipisahkan. Karena Allah sampaikan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Sesungguhnya setiap mukmin dimanapun berada, mukmin itu apalagi di Palestina, dia adalah saudara kita. Muslim Palestina saudara kita. Maka Rasul mengingatkan sesama saudara seperti anggota tubuh yang ketika satu sakit, yang lainnya pasti merasakan sakitnya. Rasul sudah ingatkan kita dengan saudara Muslim lainnya, ikhwah. Kalau ikhwah seperti anggota tubuh, ketika ada satu yang sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakitnya. Jempol kaki yang sakit jangan, maka seluruh tubuh yang akan merasakan sakitnya pula. Kepala jadi pusing, tidur tidak nyenyak, tidak nyaman, walaupun yang sakit ada di bagian bawah tubuh kita. Itulah persaudaraan. Artinya apa? Sakitnya Muslim Palestina adalah sakitnya kita semua. Derita mereka, derita kita semua. Maka umat Islam punya kewajiban untuk membela saudara muslimnya yang sampai hari ini akan genap 100 hari dijajah, diusir, dibunuh, dibantai, dibombardir oleh Zionis Israel. Jemaah rahimahullah, karena itu kewajiban kita bersama, maka kita mesti menunaikan kewajiban itu agar kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah SAW. Doa kita, qunut nazilah kita, itulah yang akan menjadi jawaban kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Kalau kita masih membela, mendoakan saudara muslim kita, dana kita, uang kita yang kita berikan untuk bantuan membangun kembali kota Palestina, untuk perjuangan mujahid Palestina Gaza, itulah uang kita yang menjadi jawaban kita di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah SAW. Bahkan tidak sampai situ, turunnya kita ke jalan untuk menuntut agar pembantaian dihentikan, agar semua negara-negara yang selama ini membackingi, ikut andil, membiayai Israel untuk menstop pembantaian terhadap Muslim Palestina, turunnya kita ke jalan itulah yang insya Allah akan menjadi jawaban kita ketika ditanya oleh Allah, ditanya oleh baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rasulullah, saksikan turunnya kami ya Rasulullah, turunnya kami ya Allah adalah bagian kami membela saudara kami yang ada di Palestina. Maka ketika ada seruan untuk kita membela saudara kita di Palestina, dimanapun, kapanpun, ketika kita sehat, punya waktu, datanglah untuk menjadi bagian kita mempertanggungjawabkan
pertanggungjawaban pembelaan kita kepada muslim kita yang ada di Palestina. Jemaah rahimahullah, bahkan tidak sampai di situ. Menjelang bulan-bulan politik negara yang kita cintai, wujud pembelaan kita terhadap muslim Palestina dan wujud perlawanan kita terhadap Zionis Israel, maka di tahun politik pilihlah pemimpin, presiden, wakil presiden, anggota legislatif yang terang-terangan, yang gamblang, yang jujur menyampaikan pembelaannya terhadap muslim Palestina dan melawan Zionis Israel. Pilihlah mereka yang visi misinya, programnya jelas-jelas ingin membebaskan, memerdekakan warga negara Palestina dari penjajah Zionis Israel. Bukan hanya sekedar statement, komentar, tapi dia punya niatan untuk betul-betul aktif, nyata untuk memerdekakan, membantu kemerdekaan Palestina dari penjajah Zionis Israel. Karena kita orang Indonesia tidak boleh lupa bahwa negara yang pertama kali menyampaikan kemerdekaan, mengakui kemerdekaan negara kita adalah negara Palestina yang saat ini dijajah oleh Israel. Jemaah rahimahullah, selain kita memilih pemimpin wakil kita yang peduli terhadap Palestina, maka kita juga punya kewajiban untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Majelis Ulama Indonesia Pusat telah memutuskan menjadi fatwa untuk kita semua bahwa Indonesia, Muslim Indonesia, ketika memilih pemimpin, mau presiden, mau wakilnya, mau anggota legislatif, anggota DPR sekalipun, maka pilihlah pemimpin yang mempunyai sifat yang ada pada diri baginda Rasulullah, diri pada seorang Rasul, seorang Nabi, minimal mendekati 4 sifat yang ada pada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih pemimpin yang punya sifat sidi, jujur, tidak tukang bohong. Yang kita tahu selama ini dia memimpin, dia pegang sifat kejujuran dalam pemimpinnya. Yang kita tahu track recordnya memang selama ini tidak pandai berbohong kepada rakyatnya. Hati-hati kalau 1 menit kita memutuskan memilih pemimpin yang tukang bohong, maka 5 tahun kita akan menangis karena setiap harinya dibohongi oleh pemimpin yang berbohong tersebut yang kita pilih 1 menit. Bahkan Rasul ingatkan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Tetaplah berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkanmu kepada kebaikan. Artinya apa? Kalau ini negara ini baik, negara ini berubah ke lebih baik lagi, maka kita pun ketika memilih pemimpin pegang sifat kejujuran. Tanamkan kejujuran dalam diri kita. Jangan suka membohongi hati nurani kita. Kalau hati kita mengatakan orang baik, orang jujur, pegang prinsip itu. Walaupun yang sebelah memberikan sembako, memberikan uang, memberikan yang lainnya urusan dunia, maka hatinya tetap teguh dalam kejujurannya. Dia akan pilih pemimpin yang dalam hatinya memang ini orang jujur. Jangan coba-coba membohongi diri kita sendiri. Hati kita mengatakan orang tukang bohong, itu kelompoknya kelompok pembohong, kelompok zalim. Tapi karena urusan duit, karena 50.000, 100.000 sembako, kemudian kita membohongi hati kita sendiri dengan memilih pemimpin yang suka berbohong, yang zalim selama ini. Berarti Anda mengkhianati diri Anda sendiri ketika itu. Karena hati dengan urusan Anda tidak sama, karena hanya urusan dunia, urusan uang, urusan sembako, urusan yang lain-lainnya. Jemaah rahimahumullah,
sidik menjadi pegangan kita. Amanah. Yang kedua, carilah pemimpin yang amanah, yang selama ini dia memang memimpin, tidak korupsi. Selama ini dia memimpin amanah terhadap dirinya sendiri. Kalau dia muslim, maka carilah pemimpin yang amanah terhadap Tuhannya, amanah terhadap agamanya. Ciri pemimpin yang amanah terhadap dirinya, terhadap agamanya, terhadap Tuhannya, maka dia akan tegakkan sholat, karena sholat adalah amanah yang Allah berikan kepadanya. Kalau pemimpin yang suka melalaikan sholat, yang meninggalkan sholat, apalagi tidak pernah sholat, sesungguhnya dia pemimpin yang telah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah saja dikhianatin, apalagi rakyatnya suka. Kalau Allah saja dikhianatin, Tuhannya dikhianatin dengan tidak melaksanakan sholat, apalagi urusan dunia, urusan rakyatnya. Dia berani meninggalkan sholat, berarti dia berani melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah saja berani dilanggar, apalagi cuma janji jabatan yang dia baca. Maka lihat pemimpin yang amanah terhadap Tuhan, agama dan dirinya, yang dia menegakkan sholat, karena dia berarti sudah amanah dengan diri, agama dan Tuhannya. Yang sholatnya istiqamah, dari dulu memang tegakkan sholat, dari muda dia tegakkan sholat. Bukan yang sholatnya karena ada kamera, bukan yang sholatnya karena masuk iklan televisi, bukan. Apa yang sholatnya hanya sekedar cari popularitas. Ketika masuk tahun-tahun politik, lewat tahun politik, sholatnya ditinggalkan. Itulah pemimpin yang tidak amanah, yang khianat. Maka jangan pilih pemimpin yang model seperti itu. Yang ketiga, carilah pemimpin yang cerdas. Bangsa ini perlu orang-orang yang cerdas untuk mencari solusi bagaimana membenahi bangsa dan negara ini. Kecerdasan seorang pemimpin dibutuhkan, karena semakin kompleks persoalan problem-problem yang akan dihadapi di masa-masa yang akan datang. Kalau pemimpinnya tidak bisa berpikir, tidak memiliki kecerdasan, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan segala persoalan bangsa? Jangan-jangan dia mengandalkan orang yang ada di belakangnya yang mengambil kepemimpinan bangsa dan negara ini. Maka pastikan pemimpin yang kita pilih, wakil yang kita pilih adalah pemimpin wakil yang cerdas. Yang terakhir, carilah pemimpin yang tabligh, yang dapat menyampaikan, bisa bicara, bisa ngomong tentang apa-apa yang akan dilakukan. Karena rakyat butuh pemimpinnya menyampaikan sesuatu persoalan bangsa dan solusinya yang gampang diterima, dicerna oleh rakyatnya. Kalau pemimpinnya tidak pandai berbicara dengan bahasa rakyatnya, dengan bahasa yang mudah diterima, apalagi hanya sekedar mengandalkan emosi semata, maka rakyat tidak akan paham apa yang akan dituju, dicapai, dikerjakan oleh pemerintah yang akan datang. Maka tabligh itu penting menjadi pemimpin yang akan datang di masa yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, yang Habib sampaikan adalah menggugurkan kewajiban kami sebagai ulama untuk menyampaikan bagaimana cara memimpin sesuai dengan syariat Allah yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kita punya kewajiban untuk menjunjung tinggi keputusan Majelis Ulama Pusat tentang bagaimana cara memimpin, cara mencari pemimpin untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan di bulan Februari nanti Allah akan hadirkan bangsa dan negara ini pemimpin yang sidik, yang amanah,
yang tak pelit, yang fatona, yang mampu menjalankan Indonesia dengan perubahan ke arah yang lebih baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa hum qul sahabati Rasulillahi ajma'in. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa ala tabi'in ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'matikum wa lillahi aqimus salat.